Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Ahmad Eka Ardiansyah, NIM 6304020000174, dan teman saya Astana Intanul Khoir 63040200173. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan dan anggaran bisnis. Baik, langsung saja kita pada intinya saja ya, yaitu pembahasannya. Sebelumnya saya akan menyebutkan rumusan masalah yang akan kita bahas, yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen keuangan, apa saja fungsi dari manajemen keuangan, apa saja yang menjadi tugas pokok manajemen keuangan, apa yang dimaksud dengan anggaran, serta apa saja fungsi anggaran. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan bagaimana manajer keuangan memelihara dan menciptakan nilai ekonomi atau kekayaan. Ada beberapa definisi manajemen keuangan menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. 1. Liefman mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapatkan atau memperoleh aktiva. Yang kedua, Saud Husnan mengatakan manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. 3. Grestenberg mengatakan manajemen adalah how business are organized to acquire funds. How the acquire funds, yaitu yang artinya bagaimana bisnis diatur untuk memperoleh dana, bagaimana mereka memperoleh dana, bagaimana penggunaan mereka, dan bagaimana bisnis. Yang kedua yaitu fungsi manajemen keuangan. Ada beberapa fungsi di dalam manajemen keuangan, yaitu 1. Keputusan investasi. Manajer keuangan dihadapkan kepada berbagai pilihan investasi, dan manajer keuangan harus dapat memberikan masukan kepada pimpinan puncak perusahaan. Yang kedua adalah keputusan pembiayaan. Setiap aktivitas perusahaan baik untuk keperluan operasional maupun untuk kegiatan investasi akan membutuhkan pembiayaan. Manajer keuangan dihadapkan pada pilihan untuk membiayai aktivitas atau investasi. Apakah akan mendanai investasi dengan modal sendiri maupun menjual saham kepada publik, ataukah akan mendanai investasi melalui pinjaman. Keputusan pembiayaan yang dibuat harus dapat memaksimalkan profit yang diperoleh oleh perusahaan dan dapat menghasilkan arus kas bersih yang optimal bagi perusahaan. Yang ketiga, keputusan manajemen aset. Manajemen keuangan harus mampu mengelola aset yang dimiliki perusahaan secara efisien. Manajer keuangan harus memberikan perhatian yang lebih terhadap aset atau aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan tanggung jawab terhadap aset tetap. Karena tanggung jawab pengelolaan aset tetap biasanya sudah diserahkan kepada para manajer operasional yang menggunakan aset tetap tersebut. Manajemen keuangan dalam suatu perusahaan sangat berperan penting dalam menjalankan fungsinya dalam berbagai kegiatan keuangan. Fungsi-fungsi manajemen keuangan adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan keuangan, yaitu manajemen keuangan berfungsi untuk membuat rencana, pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. 2. Penganggaran keuangan. Manajemen keuangan berfungsi menjadi tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. 3. Pengelolaan keuangan. Dengan adanya manajemen keuangan, maka perusahaan dapat menggunakan dana untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. 4. Pencarian keuangan. Dalam hal ini, manajemen keuangan berfungsi mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang kelima, penyimpanan keuangan. Manajemen keuangan berfungsi mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Pengendalian keuangan. Dalam hal ini, manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Yang ketujuh,
Pemeriksaan keuangan. Manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Fungsi utama manajemen keuangan adalah sebagai berikut. 1. Keputusan investasi. Merupakan keputusan terhadap aktiva yang akan dikelola oleh lembaga. Tambahan, aktiva sama dengan hutang plus modal. Aktiva, aset yang digunakan untuk menjalankan operasional. Pasiva, sumber atau hutang dan modal. Aktiva didanai oleh pasiva, yang termasuk aktiva ialah segala aset yang digunakan untuk operasional, yang termasuk pasiva ialah modal plus hutang. Keputusan investasi ini merupakan keputusan yang paling penting di antara ketiga bidang keputusan karena akan berpengaruh langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi, aliran ke lembaga, kas lembaga. 2. Keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan penetapan sumber dana yang diperlukan dan penetapan perimbangan pembelanjaan yang terbaik. 3. Keputusan pengelolaan aset. Aset manajemen adalah keputusan berkaitan penggunaan dan pengelolaan aktiva. Atau kata bijak, lebih mudah membangun daripada mengelola. Saat ini fungsi manajemen keuangan dapat dilakukan dengan status blue atau blood, sedangkan dulu masih awang-awang. Tugas pokok manajemen. Tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Dengan demikian, tugas manajer keuangan adalah merencanakan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Pengertian anggaran. Semakin kompleksnya masalah dalam perusahaan, maka semakin banyak yang harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang cermat. Dalam proses penyusunan rencana, anggaran adalah salah satu bentuk perencanaan yang mungkin disusun, namun tidak rencana. Disebut sebagai anggaran. Anggaran mempunyai karakteristik yaitu 1. Anggaran memperkirakan keuntungan yang potensial dari unit perusahaan. 2. Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. Biasanya meliputi waktu selama 1 tahun, merupakan perjanjian manajemen bahwa manajer setuju untuk bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan suatu perusahaan. Usulan anggaran diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pembuatan anggaran. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan perbedaannya dianalisis dan dijelaskan. Oke, baik. Selanjutnya adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran adalah sebagai berikut. 1. Fungsi perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi merupakan salah satu fungsi manajemen merupakan dalam dasar pelaksanaan fungsi manajemen lainnya. Fungsi pengawasan anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, fungsi koordinasi menurut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan. 4. Anggaran sebagai pedoman kerja. Anggaran yang merupakan suatu rencana yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksir-taksir pada masa yang akan datang. Maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Baik, kesimpulannya adalah manajemen keuangan sangat diperlukan, terutama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan adanya manajemen yang baik, maka kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai pada penghasilan suatu tujuan ataupun barang akan dicapai dengan baik dan maksimal. Dengan adanya manajemen, maka perusahaan akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan langkah yang tepat. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan dalam penjelasan yang kami berikan,
Mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.